guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali channel aku di Sisi Persilia. Jadi langsung aja, sesuai dengan judul yang tertera di bawah, aku bakalan ngajarin ke kalian gimana caranya ngemain gitar dengan versi cewek. So, aku pernah dengar orang-orang di luar sana bilang main gitar itu sulit, dan banyak juga orang bilang main gitar itu gampang. Dan menurut aku di antara dua kata tadi, I think nothing difficult and nothing is easy. Karena dalam memainkan gitar itu tidak ada kata sulit dan tidak ada juga yang bilang kata gampang. Karena orang yang bilang sulit itu, dia tuh benar-benar orang yang masih belajar dalam memainkan gitar dan masih dalam pemula untuk memainkan gitar. Dan untuk yang bilang main gitar itu gampang, itu emang benar-benar orang yang pro dan udah pintar dan udah tahu gimana caranya main gitar itu dengan cara iramanya sendiri. Nah, aku bakal ngajarin ke kalian gimana caranya ngemain gitar dengan versi cewek. Nah, di sini aku saranin dalam video aku ini, aku nggak ngajarin kalian tentang kunci-kuncinya. Aku tidak ngajarin kalian, maksudnya aku nggak ngajarin kalian dengan semua kunci-kuncinya. Aku nggak ngajarin kalian tentang keunikan diantara kengkrengan musiknya. Aku ngajarin kalian kayak gitu. Aku cuman ngajarin ke kalian bagaimana caranya agar supaya kalian cepet tanggap bagaimana caranya menyambungkan antara kunci dengan lirik kengkrengannya. Itu aku hanya ngajarin kalian kayak gitu karena itu adalah salah satu kunci dasarnya juga untuk pintar main gitarnya. Aku sih mulainya dari itu. Nah, aku langsung aja ngajarin kalian kayak gimana. Nah, jadi yang pertama harus yang kalian lakuin adalah kengkrengannya. Nah, kengkrengannya itu yang paling utama setiap kalian main gitar. Karena kengkrengannya itu bakalan terpengaruh kalau misalnya kunci kalian udah bagus dan kengkrengan itu nggak bagus, itu sama sekali nggak ada gunanya kunci kalian gunain kalau misalnya kengkrengan kalian nggak bagus. Jadi aku bakal ngajarin kengkrengannya kalian dulu. Dan untuk versi tangannya, kalian nggak perlu cari bentuk tangan sempurna untuk membunyikan kengkrengannya. Kalian gak usah cari gimana bentuk tangan kalian, kalian hanya perlu dengan ibu jari kalian. Jadi kalian udah tahu kan gimana caranya ngebunyiin untuk dengan menggunakan ibu jari. Kalau gunain ibu jari kalian kayak gini. Nah, jadi kalian agak tekan sedikit di bagian setiap senarnya. Nah, kalau kalian misalnya suara itu udah dari atas ke bawah itu udah mulus, kalian bisa langsung kayak agak cepat sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah lancar dalam memainkan kengkrengannya, kalian bisa langsung masuk ke kuncinya. Nah, tapi kalian nggak bisa langsung gabung dulu dari kengkrengannya. Kalau udah tahu kengkrengannya di sini dan langsung kalian masuk ke kunci itu nggak bisa dulu, karena kalau misalnya kalian langsung masuk ke kuncinya itu, biasanya kalau misalnya kalian langsung ke kunci dan langsung ke kengkrengannya itu biasa bertabrakan. Jadi biasanya kalau misalnya kalian udah bunyi kengkrengannya terus kalian pusing ke kunci mana lagi, nah itu enggak aku enggak larang, cuman aku ingatin aja. Kalau misalnya kalian pindahin kalian pindahin kuncinya dari kemana dan itu valid banget, itu sama sekali buat kalian bingung. Nah, untuk caranya bisa kalian gak bingung, kalian gak usah hafal semua kuncinya. Pokoknya yang penting-penting aja. Kalau aku saranin kalian harus hafal dulu kunci C dan F. Kalau aku sih kunci C dan F. Nah, C-nya itu kayak gini. Dari telunjuk ke sini, di tengah sini dan sini. Jadi dia kayak tangga. Ini C. Dan terus kalau F itu di bawahnya. Jadi tangan telunjuk ini nggak gerak, dan yang gerak itu cuma yang di tengah dan tangan manis kalian yang gerak. Jadi kayak gini. Nah, ini nggak gerak sama sekali, telunjuk aku nggak gerak. Nah, itu aja. Jadi F itu di sini, dan C-nya itu di sini. F di sini dan C-nya di sini. Nah, kalau misalnya kalian tahu di antara kedua tadi dan kalian udah lancar gerakinnya kayak gimana, kalian bisa langsung bunyikan kengkrengannya, tapi nggak langsung secepat itu dengan cara membendahkan kunci. Kalian langsung pindah dari kengkrengan lagi yang lain. Nah, kalau saran aku, kalau misalnya kalian udah tahu kunci C-nya kayak gini C, jadi kan hanya perlu satu kali kengkrengan dulu. Kalian dengar dulu sampai suara C-nya tuh benar-benar lembut dan benar-benar C-nya tuh bunyi. Nah, kalau misalnya suaranya kayak gini, ini aku masih pakai ibu jari aku. Nah, kalian berhenti dulu. Nah, langsung kalian cari di kunci F-nya.
Nah kalau misalnya udah pas kunci F nya kalian langsung lanjut lagi. Nah kayak gini suaranya. Nah kalau misalnya di antara C dan F kalian udah lancar, nah kalian bisa langsung pindah-pindahin dari C ke F pelan-pelan. Jadi setiap pindah satu kunci, satu juga kengkrengan. Jadi kayak gini. Pindah lagi ke F, ke C lagi, ke F lagi, ke C lagi, dan ke F lagi. Nah jadi itu aja kunci yang aku kasih tahu kalian, karena itulah untuk supaya kalian bisa lebih paham. Kalau misalnya aku ngajarin kalian kunci A, kunci E, kunci D minor, E minor kayak gitu, itu kalian bisa pusing. Jadi aku hanya ngajarin kalian gimana caranya bisa kalian langsung jadi gak kaku misalnya. Jadi kalian gak kaku dalam main gitar kayak misalnya kayak gini. Kayak misalnya kayak bingung mau kengkrengannya kayak gimana. Jadi aku ngajarin kalian itu mulai dari awal. Kalau misalnya kalian udah tahu dari kengkrengannya kayak gimana, kayak udah lancar kengkrengannya, nah baru kalian bisa langsung masuk ke kunci. Kunci tuh nggak perlu kalian hafal. Aku saranin kunci nggak perlu kalian hafal. Kalau misalnya kalian hafal kunci, semua kunci kayak misalnya, oh ini C, ini F, terus ini D, ini G. Nah terus kamu pusingnya mana tadi F-nya mana? Aku saranin enggak. Tapi kebanyakan orang bilang itu banyak kunci dihafal. Tapi menurut aku, versi aku sendiri, aku nggak hafal sama sekali kunci. Aku hanya bilang ini C dan ini F. C, F, C, F. Nah terus sudah itu aku cari lagi G-nya tuh kayak gimana. Nah G-nya kayak gini. E-nya begini. Nah kalau misalnya kalian udah tahu semua, baru kalian hafal kuncinya. Baru kalian hafal semua kunci yang memang benar-benar kunci dasar yang benar-benar kalian udah pahami. Jadi saran aku sih, kalau misalnya kalian pengen pindah-pindah kunci, kalian harus pilih kunci C dan F, karena itu yang paling gampang untuk ngerakin semua dari tangan kalian. Nah, jadi ini gampang banget. C dan F itu gampang banget untuk kalian pindah-pindahin. Nah setelah itu untuk kengkrengan itu gampang banget. Kalau bahasa aku sih di sini kengkrengan itu irama. Nah kengkrengan itu kayak semacam irama. Jadi kalau misalnya kunci kalian bagus dan kengkrengan kalian tuh nggak bagus sama sekali, lagu kalian tuh nggak nyambung, dan otomatis juga kunci dengan kengkrengan itu nggak masuk juga. Jadi terus kalau misalnya kalian pengen kengkrengannya lebih bagus, kalian perlu pakai jempol. Kalian nggak perlu pen itu kayak gimana, kalian hanya perlu jempol. Kalau misalnya udah suaranya kayak gini, nah kalian langsung ke C. Kasih berhenti dulu baru ke C. Terus ke F. Berhenti dulu, ke C lagi. Dan ke F lagi. Nah kalau misalnya kalau udah lancar, kalian bisa langsung C, F, C, F. Ini satu kali ya, ini masih belum ada variasi. Saranin kalau misalnya kalian bujiin kayak tadi, kalian harus betul-betul sampai tangan kalian merah, sampai tangan jari kalian itu terlatih sampai merah. Kalau misalnya tangan kalian udah merah dan udah kayak ngeres gitu, itu udah kalian udah bisa terbiasa untuk main gitar lagi. Nah kalau misalnya kalian udah tahu versi-versinya, kalian udah tahu kunci-kunci lainnya, kalian bisa langsung variasi. Jadi contohnya kayak gini, kayak keren kayak gimana ya, kayak kerenannya kayak gini. Jadi kalian bisa variasi. Jadi setelah kalian variasi, kalian bisa langsung masukin lagunya, lagu apa aja. Kalau misalnya kalian udah tahu kunci-kuncinya, kalian bisa terserah mau lagu apa, dan kalian bisa bikin lagu dengan cara main gitar. Dan satu kali lagi aku pengen ingatin, di video ini bukan aku ngajarin kalian tentang gimana caranya ngetahu kunci-kuncinya, enggak. Aku cuman
kasih tahu kalian gimana caranya agar kalian tahu dan kalian gak kaku dalam memainkan gitarnya. Jadi aku gak ngasih tau, oh ini C dan ini G, ini D, ini E minor. Aku gak kasih tahu semua. Aku cuman kasih tahu kalian gimana caranya supaya kalian mudah dan gak kaku lagi untuk main gitarnya. Gimana caranya bunyiin kengkrengannya, mulai dari kuncinya. Dan alasan aku kenapa aku milih untuk kengkrengan dulu, kayak step by step. Karena kalau misalnya aku langsung ngajarin kalian gak paham. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar main gitar, mulai dari kengkrengannya dulu, terus kuncinya itu minimal kalian hafal dulu 2. Pertama C dan F, terus kayak pindah-pindahan terus. Kalau misalnya tangan kalian udah merah, kalian bisa langsung lanjut ke kengkrengan, terus langsung lanjut lagi ke kuncinya. Jadi kayak gitu kalau aku saranin untuk main gitar dengan baiknya. Dan mungkin itu aja yang aku saranin ke kalian untuk main gitarnya. Dan kalau misalnya kalian pengen tutorial apa lagi, kalian bisa komen di bawah dan share ke teman kalian sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan belnya, jadi setiap aku upload kalian gak ketinggalan sama sekali video aku. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Lebih dan kurangnya maafkan di setiap video aku tadi. Dan see you next time. Goodbye.